Pernah dengar nggak soal sebuah kitab kuno yang isinya tuh wow, penuh cerita malaikat pemberontak, raksasa misterius, dan rahasia-rahasia penciptaan, tapi anehnya kitab ini justru nggak ada di Alkitab. Nah, itu dia kitab Enoh. Kali ini kita bakal coba kupas tuntas misterinya, apakah isinya berbahaya, atau jangan-jangan ini kepingan sejarah yang hilang. Pertanyaan utamanya kan ini ya, buat orang-orang beriman, boleh gak sih kita mempelajari teks semacam ini? Apa ini bakal bikin iman goyah atau malah sebaliknya, bikin pemahaman kita makin kaya? Nah, itu yang mau kita bedah bareng-bareng dari sudut pandang para teolog. Oke, jadi apa sih sebenarnya kitab Enoh itu? Coba bayangin deh, ada sebuah teks super kuno yang katanya ditulis sama Enoh. Ya, Enoh, kakek buyutnya Nuh, yang di Alkitab ceritanya diangkat oleh Allah. Keren kan? Tapi, meskipun namanya begitu melegenda, kitab ini secara resmi ada di luar daftar kitab suci yang kita kenal. Yuk kita intip isinya. Nah, ini nih yang bikin kitab ini kontroversial banget. Isinya tuh bukan cuma soal penciptaan biasa, tapi detail banget soal hubungan terlarang antara malaikat dan manusia. Dan dari hubungan itu, lahirlah raksasa-raksasa misterius yang disebut Nephilim. Gila kan? Ini kayak ngebuka jendela ke dunia roh yang liar dan ya gak terduga. Gak heran deh kalau kitab ini jadi bahan perdebatan panas selama ratusan tahun. Oke, dengan isi yang sedramatis itu, pasti kita mikir, kok bisa kitab ini ditolak? Kenapa nggak masuk Alkitab? Jawabannya ada di satu kata kunci yang penting banget dalam dunia teologi, yaitu kanon. Konsep inilah yang jadi semacam penjaga gerbang Alkitab. Jadi, kanon itu gampangnya daftar kitab-kitab yang udah lolos seleksi super ketat. Bayangin aja, selama ratusan tahun, para pemimpin gereja dan ahli Taurat itu nguji setiap tulisan. Benar-benar dicek keasliannya, konsistensinya, dan apakah ada ilham ilahi di dalamnya. Nah, kitab Enoch ini, dengan segala ceritanya yang menarik, ternyata gak memenuhi standar setinggi itu. Ada dua alasan utama kenapa kitab ini akhirnya nggak lolos. Pertama, otoritasnya nggak jelas. Maksudnya, siapa sih penulis aslinya? Kapan persisnya ditulis? Semuanya masih misteri. Kedua, dan ini yang paling krusial, ada benturan teologis. Beberapa ajarannya tuh bertentangan langsung sama inti pesan di kitab-kitab lain yang udah diterima. Contohnya gini deh, di kitab Henokh diceritain kalau malaikat itu ngajarin manusia cara bikin senjata perang dan bahkan ilmu sihir. Coba pikirin deh, malaikat utusan Tuhan kok malah ngajarin kehancuran? Ini kan benar-benar kebalikannya dari gambaran malaikat sebagai pembawa pesan ilahi di Alkitab. Oke, kita sekarang tahu ya, kitab ini memang problematik. Terus gimana? Apa kita harus jauhin sama sekali? Bahaya nggak sih kalau kita baca? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Karena ini bukan sekedar soal boleh atau nggak boleh. Jawaban singkatnya, boleh. Ya, boleh dibaca. Nggak ada larangan mutlak. Tapi ini yang paling penting. Kuncinya itu bukan apakah kita membacanya, tapi bagaimana cara kita membacanya. Mindset kita saat mendekati buku ini, itu yang menentukan segalanya. Nah, ini dia pembeda utamanya. Kita harus bisa misahin antara membaca untuk mencari kebenaran iman dengan membaca untuk menggali konteks sejarah. Jadi, pas kita buka kitab Enoch, kita harus lepasin dulu kacamata kitab suci kita dan ganti pakai kacamata detektif sejarah. Biar gampang, kita posisikan kayak gini. Alkitab itu ibarat kompas moral dan spiritual kita, ya kan? Fondasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Sementara kitab Enoch, anggap aja kayak peta kuno. Yang menarik banget, peta itu mungkin nggak nunjukin jalan ke surga, tapi bisa ngasih kita gambaran gimana sih lanskap dunia di zaman itu. Analogi yang paling pas mungkin kitab Makabe. Walaupun kitab ini nggak masuk di kanon Protestan, tapi ini dianggap sangat berharga loh. Kenapa? Karena kitab ini ngisi lubang besar dalam sejarah. Menceritakan pemberontakan heroik orang Yahudi yang terjadi persis di antara perjanjian lama dan baru. Tanpa kitab ini, ada potongan sejarah penting yang hilang gitu aja. Kitab-kitab seperti inilah yang ngasih pencerahan soal periode 400 tahun yang sering disebut masa senyap. Periode di mana Alkitab kita seolah-olah hening. Bayangin, kita selesai baca halaman terakhir perjanjian lama, terus buka halaman pertama perjanjian baru. Kok tiba-tiba dunianya udah beda total? Gimana ceritanya itu bisa terjadi? Ya kan, di perjanjian baru, tiba-tiba aja muncul kaum Farisi dan Saduki, kelompok yang sama sekali nggak disebut di perjanjian lama. Terus, Kekaisaran Romawi mendadak berkuasa. Nah, kitab-kitab seperti Henoch dan Makabe inilah yang jadi semacam jembatan sejarah yang ngejelasin gimana pergeseran politik besar-besaran
dan lahirnya kelompok-kelompok agama baru ini bisa terjadi. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Kalau kamu tertarik, silahkan pelajari kitab Henoch, gali aja isinya. Anggap ini sebagai artefak sejarah yang bisa bikin wawasan kita tentang dunia kuno jadi makin kaya. Tapi ingat, tempatnya itu di rak buku sejarah, bukan di atas mimbar sebagai landasan iman. Nah, itu dia perbedaan krusialnya. Ini semua jadi bikin kita mikir ya. Di luar kitab-kitab resmi, kira-kira cerita tersembunyi apa lagi yang masih nunggu untuk ditemuin? Sejarah apa lagi yang bisa mengubah cara kita mandang masa lalu? Nah, misteri kayak ginilah yang bikin penjelajahan teks-teks kuno itu selalu seru dan gak ada habisnya.